Bapak Ibu Jemaat Geni Sion, semua karena anugerah Tuhan kita pada hari ini beribadah kepadanya, memuji, memuliakan Tuhan. Kita akan masuk dalam ibadah kita. Kita akan bersyukur bagi Tuhan, mengucap syukur bagi Dia. Segala kebaikan, segala berkat yang kita rasakan di dalam kehidupan kita selalu menyertai kehidupan kita. Kita akan menaikkan ucapan syukur kita. Kita akan pujian Bapa yang mengasihiku. Kita bersyukur bagi Dia, kita bersyukur kepada Tuhan untuk semua kasih karunia yang melimpah dalam kehidupan kita. Bapa yang mengasihi, Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupamu, mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Buatku terbang bagaikan Raja Wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapakku yang baik, Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapakku yang baik. Engkau sungguh baik, Bapa yang mengasihi kita, Bapa yang sangat baik, sungguh teramat baik. Haleluya, haleluya. Kita akan pujian sekali-kali. Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru, Kau buatku terbang bagaikan Raja Wali, mengatasi segala pencobaan.
Bapak Ibu Saudara sekalian, seluruhnya kita bangkit berdiri. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat. Kita habiskan ibadah ini. Ibadah minggu ini didasarkan dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Nats Remik terambil dari Ayub pasal yang kelima ayat 17 sampai 18. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah, sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang Maha Kuasa, karena Dialah yang melukai tapi juga yang mengobati. Dia yang memukuli tetapi yang tangannya menyembuhkan pula. Bersama seluruh orang percaya dan gereja dalam segala hal, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita di hadapan Allah yang Maha Kuasa dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita di bawah perintah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Coba dipersilakan untuk duduk kembali. Baik Bapak Ibu Saudara, sebelum kita berdoa syafaat, saya akan mau membacakan pengumuman untuk kita. Yang pertama, Gembala Penatua Diaken Majelis menyampaikan selamat hari Minggu dan selamat beribadah untuk kita semua jemaat GMI Pensiun Pematang Siantar. Yang kedua, kami mengucapkan selamat
berhari ulang tahun. Pada Bapak Ibu dan seluruh saudara, baik yang berhari ulang tahun pada hari ini maupun sepanjang 1 minggu ke depan. Kado firman Tuhan bagi yang berulang tahun terambil dari kitab 1 Samuel pasal yang pertama ayatnya yang ke-26. Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Pengumuman yang ketiga, ibadah minggu depan, Minggu tanggal 2 Agustus tahun 2020, kita masih beribadah di rumah kita masing-masing sambil kita berdoa supaya waktu Tuhan kita bisa beribadah bersama-sama lagi di rumah Tuhan ini, di jemaat GMI Bukit Sion Matang Siat. Bapak Ibu tetap semangat dan tetap kuat di dalam Tuhan. Selanjutnya kami juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Ibu saudara atas persembahan berupa kantong kolektor maupun persembahan perpuluhan, persembahan ucapan syukur, persembahan misi, persembahan diakonia dan persembahan lainnya yang Bapak Ibu saudara berikan. Tuhan Yesus berberkat memberkati kita semua. Baik Bapak Ibu saudara, kita akan berdoa syafaat, kita akan memuji Tuhan sebelumnya dengan pujian pertolonganmu, hatiku tenang berada dekatmu, kaulah jawaban hidupku. Kita imani pertolongan kita datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dialah jawaban hidup kita. Kita ada hanya karena berarti hatiku tenang. Hatiku tenang berada denganmu, kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memberikan hatiku di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memberikan hatiku. Kini matamu tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Bapa di surga yang kami sembah dan kami muliakan di dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah kami anak-anak-Mu, jemaat GMI Bukit Sion Matang Siat, datang merendahkan hati, tunduk hormat di hadapan Tuhan, karena Tuhanlah yang memberikan kami kehidupan, Tuhanlah yang memberikan kami nafas kehidupan sampai saat ini. Oleh karena itu segala puji, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Terima kasih untuk setiap keluarga kami masing-masing, untuk usaha pekerjaan, pendidikan, bahkan setiap pergumulan yang Tuhan izinkan kepada kami. Kami menaikkan pujian syukur kepada-Mu ya Tuhan. Bapa, sebelum kami datang bermohon, berdoa, berseru kepada Tuhan, kami mohon kiranya Tuhan menyucikan, menguduskan, dan mengampuni akan segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak dan berkenan kepada Tuhan.
supaya setiap doa-doa yang kami naikkan kepada Tuhan, Tuhan berkenan mendengar dan memberikan jawaban yang terbaik seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa, hamba berdoa untuk setiap jemaat GI Bukit Sion Pematang Siantar dalam kehidupan pribadi, keluarga, usaha, pekerjaan, bahkan dalam setiap pendidikan pertumbuhan anak-anak mereka. Tuhan memberkati agar mereka tetap kuat dan semangat dalam Tuhan, diberkati dalam kehidupan rumah tangga. Jika ada pergumulan, Tuhanlah yang memberikan kekuatan, Tuhanlah yang memberikan semangat, dan tetap mereka mengandalkan Engkau ya Tuhan. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang mungkin lagi mengikuti testing untuk persiapan untuk masuk dalam perguruan tinggi. Kami berdoa dalam nama Yesus, kiranya Tuhan memberikan mereka hikmat, memberikan kemampuan, memberikan mereka semangat, baik tes secara tertulis maupun tes secara lisan. Tuhan berikan kemampuan agar mereka bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik, baik secara tertulis maupun secara lisan. Tuhan menjauhkan mereka dari segala mara bahaya dan kecelakaan. Bapa juga berdoa Bapa di dalam nama Yesus untuk Bapak Ibu saudara yang sedang mengalami pergumulan sakit penyakit, mereka yang sedang dirawat di rumah-rumah mereka masing-masing ataupun mereka yang sedang dirawat di rumah-rumah sakit. Hamba berdoa untuk Bapak Teh Hasilalahi, Bapak Ibu RM Samosir, Ibu Syadari, Penatua Esra Sinaga, Nyonya Manalung Burundamani, Nyonya Esti Tepu, Queen Clarissa Tan, Kevin Sitopu, Nyonya Sinaga Boru Silitonga, Mama Esther, dan juga Ibu J. Manulang Burmanurun, bahkan setiap hamba-hambamu yang hamba tidak sebutkan satu persatu. Hamba pertaruhkan dan menyerahkan hidup mereka dalam tangan Tuhan. Biar Engkau menjamah mereka, Engkau memulihkan, Engkau menyembuhkan mereka. Setiap obat-obatan, makanan, minuman, alat-alat ini diperbantukan di tubuh mereka dalam nama Yesus. Engkau kuduskan, sucikan agar menjadi sarana yang terbaik untuk kesembuhan Bapak Ibu saudara yang hamba sebutkan tadi satu persatu. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk majelis wilayah GMII yang ada di seluruh Indonesia ini. Tuhan berkati pimpinan seluruh GMII, Bapak Pendeta Dr. Jesias Frits Melandi, Tuhan berkati dia. Bapak Pendeta Servanus Tuhumena sebagai Sekretaris Umum, Bapak Mario Siombing sebagai Bendahara, bahkan ketua-ketua bidang semua yang melayani di gereja misi Indonesia di seluruh Indonesia. Engkau Tuhan berkati, bahkan para pendeta, para penatua, diaken, majelis dan komisi yang melayani. Tuhan berkati, Tuhan beri hikmat, kuasa, karunia-karunia di dalam pekerjaan Tuhan di gereja GMII. Terima kasih banyak Bapak yang baik. Kami tetap berdoa di dalam nama Yesus para misionaris yang melayani di ladang Tuhan, untuk hamba-Mu, keluarga Bapak Pendeta Happy Baradia bersama Ibu Deborah dan anak mereka Francisca yang melayani di India bagian utara di suku Puncak. Hamba berdoa Tuhan berkati agar mereka bisa melayani, ada banyak jiwa yang dimenangkan kepada Tuhan. Bapak yang baik, terima kasih. Kami tetap berdoa untuk suku bangsa di dunia ini yang mengalami pandemi COVID-19. Kami sungguh berdoa merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong agar COVID-19 cepat berlalu, berakhir di tengah-tengah dunia ini. Kami berdoa khususnya di Siantar, Kabupaten Semarang, Sumatera Utara ini COVID-19 bisa segera berakhir. Memberkati pemerintah, presiden, para menteri, gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, RT RW, para dokter aktivis, dan semua sukarelawan yang bekerja keras untuk
memutus mata rantai COVID-19. Tuhan beri hikmat bagi mereka, dan kami juga masyarakat bisa mematuhi dengan melakukan protokol kesehatan agar kami dijauhkan dari COVID-19. Semua jemaat GMI Bukit Sion dijauhkan dari wabah COVID-19. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Jika Tuhan izinkan COVID-19 ini ada di dunia ini, Tuhan kami perendahkan hati. Kami tahu kami terbatas, kami lemah, kemampuan kami tidak ada apa-apa di hadapan Tuhan. Oleh karena itu kami mohon kiranya Tuhanlah yang menolong, dan Tuhanlah yang menyelesaikan supaya COVID-19 ini bisa segera berakhir. Makasih banyak Bapa. Setiap perkenan kami terbatas, oleh karena itu biarlah Tuhan yang sempurnakan, sehingga apapun yang kami pohonkan, minta kepada Tuhan, Tuhan mengabulkan seturut dengan kehendak-Mu. Makasih banyak Bapa. Di akhir doa ini kami akan mengucapkan doa Bapa kami yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan membaca firman Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita. Kita akan membaca Mazmur 105 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Mazmur 105 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Puji-pujian atas segala perbuatan Allah di masa lampau. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenankanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Ayatnya yang ketiga. Bermegahlah dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, cari wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya, dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham, hambanya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Ayatnya yang ketujuh. Dialah Tuhan Allah kita, di seluruh bumi berlaku penghukumannya. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya, firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan, yang diikatnya dengan Abraham, dan akan sumpahnya kepada Ishak. Diadakannya hal itu menjadi ketetapan bagi aku, menjadi perjanjian kekal bagi Israel. Ayatnya yang ke-11. Firman-Nya, kepadamu akan kuberikan tanah Kanaan sebagai milik pusaka yang ditentukan bagimu. Demikian firman Tuhan yang kita telah baca bersama-sama. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan bersukacita, bersorak-sorak, memuji, memuliakan Tuhan. Kita seluruhnya bangkit berdiri, kita akan memuji-muji Dia, bersorak-sorak bagi Tuhan kita. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Setiap
juga yang bekerja di ladang Tuhan. Tuhan katakan, kita jangan lelah untuk bekerja di ladang Tuhan. Haleluya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Jangan lelah bekerja bersama Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah menjadi siang baru di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah menjadi siang baru di atas dasar iman. Haleluya. Setiap kita yang bekerja di ladang Tuhan, Tuhan katakan jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Amin. Jangan lelah, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Jangan lelah bekerja bersama Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah menjadi siang baru di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah menjadi siang baru di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah menjadi siang baru di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah menjadi siang baru di atas dasar iman. Siang baru di atas dasar iman. Kita akan menyembah Allah kita dengan segenap hati, dengan kerendahan hati. Kita akan menyembah Dia, Bapa yang kudus, Bapa yang agung, Bapa yang baik dan teramat baik. Kita angkat pujian penyembahan kita. Satu hal yang kurindu, satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu yang berkenan. Satu hal yang kupinta, menikmati baik Tuhan.
di tempat lain. Memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua satu hal yang kurindu, satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kuinginkan, menikmati baik-Mu Tuhan, lebih baik satu hari di penantara-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Sebab lebih baik satu hari di belakang-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allah-Mu daripada berada di tempat lain. Satu hal telah aku minta kepada Tuhan, itulah yang aku ingin, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan. Lebih baik satu hari di belakang-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua Kita berdoa, segala pujian syukur, hormat, kemuliaan bagi Allah kami, Allah yang penuh kasih, Allah yang setia. Dan saat ini ya Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk waktu yang indah. Masih ada kesempatan bagi kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah bagi masing-masing kami ya Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan minggu ini terambil dari Roma pasal 8 ayat 28. Roma pasal 8 ayat 28
Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tema bagi kita pada minggu ini yaitu Allah bekerja di sepanjang sejarah kehidupan manusia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada pepatah Latin yang berbunyi demikian: Historia vitae magistra. Historia vitae magistra. Pepatah Latin ini mengingatkan bahwa sejarah adalah guru. Sejarah mengajarkan banyak hal bagi umat manusia. Salah satu pelajaran penting dari sejarah adalah tentang kedaulatan Tuhan. Allah adalah Tuhan di atas sejarah. Allah tidak seperti tukang jam yang setelah ia membuat lalu ia membiarkan jam berjalan secara mekanis begitu saja. Allah mengatur dan menentukan jalannya waktu. Karena itu ada waktu yang namanya kronos. Waktu yang berlangsung secara kronologis, day by day, hari demi hari. Ada pula kairos atau waktu Tuhan, waktu yang begitu bermakna, yang memberikan perubahan kualitatif bagi kehidupan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Kejadian Allah adalah pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Allah juga memilih leluhur Israel dan menjadikan mereka sebagai umat pilihan. Allah memanggil Abraham dan menyertai Yakub dalam pelariannya ke rumah Laban. Usaha dan perjuangan Yakub mendapatkan Rahel, buah hatinya pun dirahmati atau diberkati oleh Allah. Allah berperan begitu besar mengubah garis sejarah seorang penipu seperti Yakub menjadi bapak leluhur dari umat dan bangsa pilihan Allah. Bukan karena Abraham atau Yakub hebat, tetapi Allah yang berdaulat dalam pilihan dan kasih-Nya. Allah juga yang menghimpun orang percaya melalui kuasa Roh Kudus dan mempersatukan mereka, kita semua jemaat, dalam sebuah gereja atau yang disebut dengan eklesia, berdasarkan kepada iman kepada Yesus. Ya. Kita dipersatukan berdasarkan iman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Kepala gereja. Sejarah perjalanan iman gereja berlangsung dalam dinamika historis yang syarat dengan pergumulan. Umat Kristen di Roma misalnya bukan hanya tidak disenangi oleh sesama warga kota Roma, tapi mereka juga dihambat oleh pemerintah. Namun Paulus mengingatkan dan menguatkan mereka bahwa Tuhan, Roh Kudus akan membantu mereka. Mereka sebagai orang percaya, mereka akan dibantu dalam segala kelemahan mereka. Bahkan Roh Kudus sendiri yang akan membantu mereka, berdoa bagi mereka dengan keluhan-keluhan yang tidak terkatakan. Artinya, di dalam kesukaran, Allah melalui kuasa Roh Kudus selalu hadir dan memberdayakan umatnya. Karena itu, kendati gereja terus dihambat, tetapi dalam pelayanannya gereja terus merambah. Bukan karena gereja terdiri dari orang-orang hebat, melainkan karena Allah lah yang berdaulat memilih dan menyertai gereja dalam sejarah kehidupan demi misinya. Misi Allah apa, saudara? Misi Allah adalah menghadirkan pemerintahan Allah atau kerajaan Allah di bumi seperti di surga. Allah mendambakan, Allah menginginkan agar tata kehidupan
Kejadian 1 ayat 31. Dikatakan sungguh amat baik sebab ada relasi yang berlangsung harmonis antara Allah dan dunia yang diciptakan. Dan sebaiknya juga ada relasi yang baik, ada relasi yang harmonis antara Allah sebagai pencipta dan manusia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam pembacaan kita ini kita kembali diingatkan bahwa Allah tidak tinggal diam setelah menciptakan segala sesuatu. Allah tidak membiarkan manusia begitu saja, tetapi dikatakan Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi manusia. Pertanyaannya adalah, di bagian mana sajakah Allah turut bekerja bagi kita? Dikatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Kata segala sesuatu berarti segala situasi dan kondisi, termasuk hal-hal yang buruk dan hal-hal yang tidak mengenakan sekalipun. Karena itu penting sekali kita belajar memahami cara Tuhan bekerja. Karena Ia tidak pernah menjanjikan bahwa hidup orang percaya itu bebas dari masalah. Tidak. Kita harus ingat, tanpa melewati ombak dan gelombang. Sekali lagi saya katakan, tanpa melewati ombak dan gelombang, tidak akan pernah dihasilkan seorang nakhoda yang handal. Justru di balik masalah selalu ada maksud dan rencana Tuhan yang indah. Salah satunya adalah untuk menarik kita semakin mendekat kepadanya dan belajar bergantung, berharap kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika masalah, ujian atau penderitaan itu seizin Tuhan, hal itu pasti akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Mendatangkan kebaikan bagi kita. Seperti tadi Nats pemimpin berkata, sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Karena dialah yang melukai, tetapi dia juga yang membebani. Dia yang memukuli, tetapi yang tangannya menyembuhkan pula. Ayub 5 ayat 17 sampai 18. Sebaliknya, jika segala sesuatunya berjalan dengan baik dan mulus, seringkali hal itu membuat kita terlena. Iman kita pun tidak bekerja secara maksimal. Namun harus kita ingat bahwa pertama, hal yang pertama kita harus ingat, Allah tidak pernah bekerja dengan memakai jalan pintas. Sekali lagi Bapak Ibu, Allah tidak pernah bekerja dengan memakai jalan pintas. Bagi Allah, proses lebih penting daripada jawaban doa. Sering sekali kita mau segala sesuatunya berjalan dengan cepat. Kita meminta maunya langsung dikabulkan. Ada masalah maunya langsung cepat selesai. Semua maunya serba instan. Tetapi Tuhan mau agar kita mau diproses, menikmati waktu prosesnya Tuhan. Karena Tuhan tahu kita mampu kalau kita percaya. Ada banyak contoh di Alkitab, orang-orang yang hidup di dalam proses bukan serba cepat atau serba instan. Contohnya Musa. Musa ingin cepat menjadi seorang pemimpin. Ya, Musa mau cepat menjadi seorang pemimpin, tetapi apa yang terjadi? Tuhan harus membawa Musa di padang gurun selama 40 tahun untuk memimpin bangsa Israel
yang hidup dalam kekerasan hati, atau bangsa yang sering disebut bangsa yang tegar tengkuk. Dari sinilah kita melihat bagaimana Tuhan mempersiapkan Musa selama 40 tahun. Meskipun Musa maunya dia memimpin dengan cepat, ya, tanpa harus ada persiapan, tapi Tuhan berkeinginan lain. Tuhan membentuk Musa di padang gurun selama 40 tahun. Itu bukan waktu yang singkat, Bapak Ibu. Kedua, Allah mau memakai setiap potensi yang kita miliki. Tuhan tidak pernah memberikan yang terbaik kepada orang yang malas, orang yang tidak mau bekerja, orang yang tidak mau susah, orang yang tidak mau bergumul. Jangan bermimpi bahwa Tuhan mau mengerjakan yang terbaik bagi masa depan kita jika kita hanya tidur-tiduran, malas-malasan, bersantai-santai saja. Tuhan mau ada usaha yang harus kita lakukan. Apa itu, Bapak Ibu? Tentunya berdoa, meminta pertolongan Tuhan, dan juga tentunya bekerja. Ya. Berdoa dan bekerja itu harus seimbang. Tuhan memberikan waktu kita untuk berseru kepadanya, membaca firman Tuhan untuk kita mengetahui kehendaknya. Dan Tuhan juga memberikan banyak waktu bagi kita untuk melakukan pekerjaan kita. Harus seimbang, Bapak Ibu. Pertanyaan terakhir adalah, kepada siapa sajakah Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan itu? Yang pertama, dari firman Tuhan ini dikatakan, kepada orang yang mengasihi Tuhan. Kepada orang yang mengasihi Tuhan. Di saat persoalan hidup datang dalam hidup kita, entah itu menyangkut keluarga, entah itu menyangkut bisnis, pekerjaan, keuangan, ataupun pelayanan yang kita hadapi. Pertama, apa yang menjadi respon kita kepada Tuhan? Apakah kita langsung bersungut-sungut, langsung melarikan diri, langsung menyalahkan Tuhan, atau kita tetap mengatakan, aku mengasihi Tuhan, aku siap dibentuk oleh Tuhan? Seringkali kita marah dan diam, bahkan kita sering terbentur dengan sikap berputus asa. Tidak lagi mau berdoa, tidak mau lagi percaya. Disinilah kita lihat apakah kita tetap setia dan tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah sekali-sekali meninggalkan kita di saat semuanya diizinkan terjadi dalam hidup kita. Ayub dikatakan seorang yang hidup saleh, seorang yang hidup memiliki kehidupan yang sangat intim dengan Tuhan. Dia adalah orang yang baik. Tapi ketika pergumulan itu datang, Ayub tidak sekali-sekali meninggalkan Tuhan. Meskipun istrinya mengatakan, kutukilah Tuhan Allah itu. Tapi Ayub tidak terpengaruh, Bapak Ibu. Tak alam sakit penyakit, borok yang ia alami, ia tetap berseru kepada Tuhan. Inilah contoh seorang yang sungguh-sungguh mau menerima hal yang baik dari Tuhan dan juga siap menerima hal yang tidak menyenangkan. Hal yang kedua, kepada siapakah Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan? Yang pertama tadi kepada orang yang mengasihi Tuhan, dan yang kedua kepada orang yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Orang yang hidup dalam rencana Tuhan adalah orang yang tidak akan pernah
dan tetap memberikan kita kekuatan sehingga kita akan tetap mampu berjalan dengan iman, bukan menjauhkan diri dari persekutuan, bukan ogah-ogahan untuk beribadah, bukan ogah-ogahan untuk bersekutu, tetapi kita akan berusaha semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, memohon hikmat dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita percaya bahwa Tuhan pasti akan sanggup mengubah keadaan saat ini, keadaan yang serba mengkhawatirkan, akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Di mana saat ini kita mungkin serba takut, tapi karena tuntutan ekonomi kita harus bekerja. Mungkin saat ini protokol kesehatan stay at home, tapi kalau kita melihat sekeliling kita, ada banyak orang yang keluar rumah. Kenapa kita juga kadang-kadang tidak bisa mempersalahkan hal ini? Kita harus bekerja, tapi ingat, Tuhan memberikan hikmat kepada kita. Tuhan memberikan hikmat dengan cara kita tetap menjaga kesehatan, menjaga protokol kesehatan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, karena itu marilah kita sebagai umat Tuhan semakin meyakini bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Allah turut mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan dan bagi orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita kembali merenungkan kasih setia Tuhan. Kalau kita ada sampai saat ini, itu berarti Allah setia dalam sejarah kehadiran kita di muka bumi. Allah setia dalam sejarah kehidupan kita dari kita lahir sampai saat ini. Meskipun kita tertatih-tatih dalam mengikut Tuhan, tapi janji Tuhan yang tidak pernah membiarkan kita jatuh tergeletak, karena tangan kanannya menopang kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari kita tetap semangat dan tetap meyakini bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Kiranya firman Tuhan pada hari ini boleh menjadi berkat. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau memanggil kami sebagai orang-orang yang Engkau kasihi, dan Engkau memanggil kami sesuai dengan rencana-Mu, dan tidak ada satu pun rencana-Mu yang gagal atas hidup kami. Oleh sebab itu ajarlah kami semakin berharap kepada Tuhan, semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, agar rencana-Mu, kehendak-Mu itulah yang terjadi atas hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan kita. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, segala ucapan syukur Tuhan kami panjatkan kepada-Mu. Terima kasih untuk segala berkat dan kasih karunia Tuhan yang selalu ada menyertai kehidupan kami. Segala berkat dan pertolongan Tuhan. Bapa, saat ini kami akan mengumpulkan persembahan kami. Dengan kerendahan hati kami akan memberikan persembahan bagi-Mu, persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa. Haleluya. Amin. Sambil kantong persembahan dijalankan, kita akan pujian. Betapa kita tidak bersyukur bertanah
air kaya dan makmur. Betapa kita tidak bersyukur, berharap air kaya dan makmur, laut yang luas, gunung yang megah, menghijau padang bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi berdekat, bermandi cahaya surya yang cerah. Ingatkah hijau bukan henti, bunga-bunga harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Kita akan menutup seluruh rangkaian ibadah kita pada hari ini. Kita akan melanjutkan segala aktivitas kita pada hari ini. Biarlah hati kita tetap tertuju kepadanya. Kita yakin dan percaya setiap mahakarya Tuhan yang terbaik pasti akan dicurahkan di dalam kehidupan kita. Kita akan pujian karya terbesar, karya yang terindah dan mulia dari Tuhan kita. Karya terbesar. Yeah.
terimalah berkat-Nya. Rahmat dan pengasihan Allah Bapa kita, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.